Ya, kalau temuan saya pribadi dalam advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia di sumber daya alam itu, desa menjadi subordinasi yang sampai hari ini sebenarnya tidak pernah atau belum menemukan sebenarnya niat pemerintah melalui undang-undang desa itu menempatkan desa sebenarnya sebagai apa. Kalau kita mendorong selama ini kan sebagai subjek. Di era dulu kita mendorong diskusi kita di kampus soal otonomi desa. Tapi prakteknya sebenarnya otonomi desa itu hanya masih di atas kertas. Jadi kemudian ya diskusi kita kan kemudian perdebatan teman-teman ya kepala desa terjebak lah dengan nomenklatur dan seterusnya. Karena sesungguhnya wilayahnya atau kedaulatannya untuk mengelola desa itu nyaris sebenarnya nggak ada. Jumpa lagi dengan APMD Podcast. APMD Podcast hari ini sangat istimewa. Kami berada di alun-alun APMD yang sekarang setiap hari banyak orang main di sini. Nah, hari ini kami kedatangan pulang kampus. Kalau Lebaran itu pulang kampung. Kalau alumni datang ke sini, pulang kampus. Selamat datang Mas Fatur Rosikin. Panggilannya Mas Ikin. Selamat datang di Timoho. Sudah berapa lama nggak ke kampus? Terima kasih Pak Tas. Ini sejak 2008 saya selesai. 2008 selesai di ilmu pemerintahan? Ya. 2008? Sampai sekarang berarti berapa tahun? Belasan tahun ya? Piro? Berapa belas tahun itu? Sekitar 12. Waduh, sekitar 12. Nah, selama 12 itu kemana aja? Sebenarnya sih nggak kemana-mana Pak Das. Karena sebenarnya aktivitas kita sama kayak di kampus ya. Apalagi dunia ilmu pemerintahan sebenarnya kan dunia politik. Dunia politik? Dunia sosial. Jadi bahkan sebelum saya lulus sebenarnya sudah aktif di politik? Sudah di politik, artinya di luar parlemen tapi parlemen, artinya bersama masyarakat. Gitu. Jadi tidak merasa hilang juga karena sebenarnya aktivitas yang saya pribadi tekuni sebenarnya apa yang selama ini menjadi diskusi kita di kampus juga. Jadi aktivitas setelah di kampus itu ada kaitannya dengan aktivitas di dalam kampus. Apa itu? Nah, karena saya lulus dilabeli dengan sarjana ilmu politik. Sarjana ilmu politik, betul. Ya. Kemudian aktivitas saya sebelum lulus pun sudah masuk menjadi bagian dari gerakan sosial dan lingkungan hidup. Hidup. Pada prakteknya juga kami melakukan kerja-kerja politik. Betul. Bersama advokasi bersama masyarakat. Nah, saya bergabung di Walhi itu makan sebelum lulus. Sebelum cerita tentang masuk Walhi dan sebagainya, nanti tolong dijelaskan. Mungkin teman-teman podcast APMD Podcast jarang ada tamu podcast yang seperti Mas Ikin ini. Selama ini kepala desa, perangkat desa, pegawai PNS, pegawai Pemda, bupati. Nah, ini aktivis lingkungan atau pegiat sosial dan lingkungan. Nah, monggo ceritakan kok bisa masuk Walhi terus bergiat seperti sekarang. Bergabung bersama gerakan lingkungan hidup di Indonesia, yakni Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, salah satu organisasi terbesar di dunia sebenarnya dan tertua di Indonesia. Sebuah pilihan sebenarnya, karena kan saya karena masuk di 2001 dan kebetulan masih berasa transisi reformasinya. Masih terasa. Apalagi kampus ini kan juga satu 98 91 dekat sekali. Ya, di sini suasananya masih terasa, dan saya kemudian terlibat dengan beberapa organisasi intra maupun ekstra, dan aktivitas saya pribadi sebenarnya juga bagian dari kawan-kawan yang berada di kampus ini yang mayoritas saat itu juga masih banyak organisasi gerakannya. Nah, bergabung di Walhi sebenarnya selain itu pilihan juga memang apa yang menjadi diskusi kita di kampus, di kelas,
memang ada di teman-teman di gerakan lingkungan hidup itu, terutama soal advokasi hak asasi manusia di lingkungan hidup dan sumber daya alam. Nah, di konteks karena ini kampus desa dan konsentrasi kita di ilmu pemerintahan juga adalah soal politik daerah dan terutama di soal desa. Kerja-kerja kami, terutama saat saya di Walhi Kalimantan Timur ya, sejak 2011 sampai 2018 terakhir kemarin, memang bersinggungan langsung dengan praktek-praktek bagaimana ketidakadilan sumber daya alam itu disajikan oleh negara. Nah, maka apa yang saya pelajari dan saya juga alami di kampus, diskursus soal politik desa, kemudian dinamika politik daerah, itu kita bisa langsung aplikasikan sebenarnya, mengadvokasi masyarakat dan haknya terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup yang sehat. Meskipun ketika di kampus secara khusus, secara spesifik tidak mendapat mata kuliah lingkungan ya. Nah, itu belajar dari mana? Ya, karena semua tempat itu adalah sekolah, siapapun itu adalah guru. Karena sayang sekali kalau misalkan kita hanya belajar di kampus. Ya, kampus bukan tempat pembelajaran sempurna. Betul. Yang karena kesempurnaan itu bukan milik kita ya, maka karena kita di isu sosial dan politik, isu lingkungan itu sebenarnya bukan isu sampah semata, pencemaran semata. Ini soal hak dasar yang oleh konstitusi juga sudah diatur bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu adalah hak asasi manusia. Nah, sebenarnya kita bekerja pada ruang itu. Nah, itu sebenarnya ruang yang tidak kosong. Misalkan kita bicara soal pengelolaan sumber daya alam di desa. Dia nggak boleh lepas dari aspek hak atas lingkungan hidup yang sehat. Eksploitasi itu tidak bisa dihindari karena dia logika investasi yang harus hadir ya. Tapi apakah hak atas lingkungan hidup itu di kampung atau di masyarakat itu bisa dipastikan berkelanjutan atau dijamin? Nah, itu yang menjadi kemudian bisnis teman-teman sosial entrepreneur di bidang sosial dan lingkungan hidup itu. Nah, sejauh ini pengalaman di Walhi, terutama di Kalimantan Timur ya. Apa yang Anda temukan ketika berhadapan desa dan lingkungan? Katakanlah ada investor misalnya, kemudian desa tidak bisa melakukan membentengi diri. Nah, gimana teman-teman aktivis waktu itu? Desa ini memang terlepas soal diskusi soal undang-undang desa dan apa yang selama juga saya juga terus memantau ya perjalanan perkembangan otonomi desa dan otonomi desanya. Ada sedikit hal yang terabaikan di soal elit di daerah itu. Sedikit terabaikan. Bahkan itu menjadi satu bancakan dalam istilah kawan-kawan sekarang. Desa menjadi komoditas yang paling gampang kemudian dibodohkan ya. Dalam struktur politik yang berlangsung di daerah. Nah, sistem politik kita kan memang liberal ya. Bahkan kita harus dipaksa untuk melakukan pemilihan di tingkat desa, yang pada wujud aslinya kesepakatan musyawarah mufakat itu harus didorong, tapi pada prakteknya demokrasi prosedural itu kemudian dipaksakan. Nah, justru ruang itu yang menjadi pintu masuk tadi, eksploitasi tadi. Jadi misalkan satu kabupaten ada pilkada, maka praktek eksploitasi itu sebenarnya dimulai dari situ. Nah, lalu dia bergulir terus-menerus sampai kemudian memaksa satu entitas desa atau kampung itu juga harus mengikuti pola prosedural tadi, yang pada prakteknya kemudian ini seperti membawa kepentingan yang tadinya sudah dikompromikan di tingkat keputusan politik di daerah juga sampai ke tingkat desa. Bahwa jangan lupa bahwa peristiwa eksploitasi itu tidak berlangsung satu jenjang. Atau boleh katakan karena dia misalkan izinnya hanya di sektor di luar kawasan hutan atau di APL, dia hanya bupati atau wali kota. Tapi jangan lupa bahwa industri ini kan bukan berdiri sendiri atau bukan hanya di dalam negeri. Atau juga misalkan dia dalam kawasan hutan, kewenangannya nggak di pemerintah daerah, tapi kewenangannya di Kementerian LHK atau pemerintah pusat.
Nah, relasi ini sebenarnya yang membuat, ya, kalau temuan saya pribadi dalam advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia di sumber daya alam itu, desa menjadi subordinasi yang sampai hari ini sebenarnya tidak pernah atau belum menemukan sebenarnya niat pemerintah melalui undang-undang desa itu menempatkan desa sebenarnya sebagai apa. Kalau kita mendorong selama ini kan sebagai subjek. Di era dulu kita mendorong diskusi kita di kampus soal otonomi desa, tapi prakteknya sebenarnya otonomi desa itu hanya masih di atas kertas. Jadi kemudian ya diskusi kita kan kemudian perdebatan teman-teman ya kepala desa terjebak lah dengan nomenklatur dan seterusnya. Karena sesungguhnya wilayahnya atau kedaulatannya untuk mengelola desa itu nyaris sebenarnya nggak ada. Misalnya ada izin terbit di wilayah desa itu, desa nggak pernah diajak untuk memberi keputusan apakah mereka setuju apa tidak atas kehadiran investasi itu. Tahu-tahunya sudah ada. Tiba-tiba harus dipaksa harus ada. Nah, Walhi kerap kali harus berada pada situasi yang sudah korban. Jadi peristiwanya mereka sudah terkriminalisasi, ya, mereka sudah dirampak, sudah digusur, ladangnya sudah digusur, bahkan pemukiman mereka sudah harus digeser karena harus ada batu bara di situ, harus ada perbukitan sawit. Gitu. Jadi kerap kali kita desa harus dipaksa untuk menerima. Jadi proses pengambil keputusan apakah mereka setuju apa enggak dengan hadirnya investasi yang akan mengubah bentang alam mereka dan bahkan mengubah perilaku sosial mereka itu nggak pernah. Keputusannya bukan di desa. Bukan di desa. Di tingkat nah itu tadi ya, atas. Jenjangnya itu kemudian yang karena kita sudah memilih politik liberal, ekonomi kita juga luar biasa liberal. Maka desa sampai hari ini kalau versi saya, dia belum utuh sebagai subjek dari apa yang kita amanatkan di undang-undang desa itu. Itu tidak spesifik, Anda melihat tidak spesifik tentang lingkungan hidup, tapi semua. Hak atas pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Terutama soal itu ya? Iya. Baik. Baru-baru ini, bukan baru-baru ini ya, sudah cukup lama, kalau tidak salah, ada kewenangan yang diambil oleh pusat dari kabupaten ke tingkat provinsi, kalau tidak salah ya, kewenangan-kewenangan. Sehingga dulu ada raja-raja kecil yang dialami oleh bupati, sekarang sudah ditarik ke provinsi kalau tidak salah. Nah ini ada pengaruhnya nggak terhadap desa? Nyaris tidak ada. Karena sebenarnya itu kan hanya pindah meja ya. Pindah dari kabupaten ke provinsi. Iya. Jadi kewenangan yang diamanatkan di Undang-Undang Pemda yang soal perizinan itu sebenarnya tidak menjawab persoalan kalau kita dalam perspektif desa ya, dalam konflik dan ketidakadilan sumber daya alamnya. Nah, tapi kan ini yang nggak pernah jujur diakui oleh pelaku bisnis dan para pengambil keputusan. Bagaimana menempatkan entitas struktur desa itu bukan cuma hanya mereka adalah sekelompok masyarakat dan sejengkal tanahnya, tapi mereka adalah sebenarnya penentu dari sistem ekonomi yang akan mereka gerakkan dalam logika investasi itu. Nah, sialnya kan kita kan logika investasi kan kita kan eksploitasi sumber daya alam ya. Jadi hampir merata di semua kabupaten atau bahkan hari ini desa ya. Bahkan misalkan untuk konteks Kaltim ya, kami menganalisa ruang saja spasial dari 800 sekian kalau sama kelurahannya 1000 sekian ya. Itu 60%-nya itu ya sekitar hampir 700 desa atau sistem pemerintahan kampung di dalam kawasan hutan. Ini baru bicara kawasan hutannya. Artinya di situ ada industrinya, ada HPH, logging ya. Mungkin di era 90-an teman-teman itu kenal istilah logging itu atau kayu bulat itu. Kemudian ada industri HTI atau kebun kayu kami bisa menyebutnya karena itu adalah industri untuk pulp and paper. Lalu kemudian juga ada beberapa izin tambang dalam kawasan hutan. Jadi izin pinjam pakai kawasan. Jadi dia boleh nambang dalam kawasan hutan. Nah, kami melihat konflik tenurialnya atau konflik strukturalnya sebenarnya sudah berlangsung puluhan tahun. Jadi ketika misalkan 50% lebih desa di dalam kawasan hutan, maka definisi kita sudah bisa langsung tegas menyatakan bahwa telah terjadi konflik berkepanjangan dan tidak akan ada ujungnya. Nah, ketika desa sudah tidak punya kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam karena masuk dalam kawasan hutan dan itu ada konsesi, maka apa yang kita inginkan atau harapkan lewat undang-undang desa untuk memperkuat posisi desa atau otonomi desa sebagai subjek dari
pemerintahan atau pengelolaan itu nggak ada sebenarnya. Itu baru dalam kawasan hutan, belum di luar kawasan atau APL atau yang ada industri batu baranya atau yang industri perkebunan kelapa sawit dan seterusnya itu. Jadi nyaris tidak ada desa yang tidak ada izin sebenarnya, kecuali kelurahan ya. Bahkan kelurahan pun kalau misalkan dalam satu kota kayak kota Samarinda, ibu kota provinsi, itu 9 dari 10 kecamatannya itu wilayah pertambangan. Nah, wilayah pertambangan ini kan ditentukan oleh Kementerian SDM. Lalu harus disesuaikan dengan tata ruang kotanya. Ya wajar kemudian 71 sekian persen wilayah kota itu sebenarnya wilayah pertambangan. Izin yang sudah terbit. Ya. Jadi 70 sampai 80 wilayah kota Samarinda misalnya itu izin pertambangan. Jadi 10 kecamatannya itu 9-nya itu wilayah pertambangan. Jadi itu di kota yang kalau yang kita bilang secara geografis lebih kecil dibanding desa dengan luasan provinsi Kaltim. Baik, ini pertanyaan agak berbeda. Sebentar lagi kalau jadi Kalimantan Timur sebagian akan menjadi ibu kota negara. Saya ingin tanya bagaimana pandangan teman-teman pegiat lingkungan di sana sekaligus yang tinggal di sana terkait dengan rencana ibu kota ini. Iya, sebenarnya pro kontra soal ibu kota negara ini kerap kali kita digiring oleh persepsi media atau persepsi yang punya IKN adalah perdebatan soal apakah relevan, bagaimana dengan masyarakatnya, bagaimana dengan uang yang harus digunakan. Nah, kami kemudian keluar dari diskusi itu atau keluar dari perdebatan itu. Nah, kami melihatnya pada fakta bagaimana ketidakadilan sumber daya alam itu dikelola ya oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat sebenarnya. Pusat sebenarnya nggak pernah fair dalam pengelolaan sumber daya alam. Nah, karena kita sudah kadung menempatkan sistem ekonomi kita adalah liberalisasi sumber daya alam itu berlangsung ya, bersandar pada sumber daya alam, maka ibu kota negara itu sebenarnya bukan bukan hal yang baru dalam tanda kutip, bukan hal baru dalam arti apa? Dia kan hanya infrastruktur sebenarnya, secara fisik ya. Tapi praktek bagaimana penguasaan ruang dan sumber daya alam di wilayah Kaltim itu sudah genting sebenarnya. Jadi kehadiran IKN ini bukan hal baru dalam arti bahwa dia hanya menyempurnakan kerusakan itu sebenarnya. Karena secara fisik dia kemudian hadir dalam skala besar, tapi kemudian secara keputusan politik juga harus hadir di tempat gitu. Jadi krisis yang kita bayangkan oleh teman-teman pegiat lingkungan hidup ya di Kaltim atau terutama di nasional soal IKN itu sebenarnya krisis yang tidak dijawab dengan IKN. Jadi IKN itu semacam menyempurnakan ya kerusakan dan kegentingan dampak lingkungan hidup di masa depan itu untuk generasi-generasi berikutnya. Ya, bukan memindahkan kerusakan dari Jawa ke Kalimantan, tetapi menyempurnakan kerusakan yang ada di Kalimantan. Ya, saya pernah lihat peta itu ya, peta kerusakan deforestasi dari tahun 50 sampai sekarang. Kalau tidak salah, sekarang sudah 50% mungkin ya, atau mungkin lebih kurang ya. Berkurang. Kalau Patas berkunjung Kaltim sebenarnya sekarang, kalau mau melihat hutan yang sebenarnya itu sudah nggak ada di sekitaran kota, atau misalkan jarak Patas menuju ke hutan yang dibayangkan oleh orang di teman-teman itu 2 jam saya belum dapat. Misalnya saya berjalan naik kendaraan dari 5 jam Samarinda ke mana? Ke Balikpapan. Nggak ada hutan. Jalan tol. Jalan tol. Maka yang kita lihat di kiri kanan jalan itu perkebunan. Sawit. Pun ada hutan itu bukan hutan, tapi kalau bahasa Kuta itu belukar itu. Belukar ya. Hutan itu hutan itu ya rimba. Rimba ya. Himba kalau dan bahasa itu tinggal sedikit dan harus berjam-jam. Kita harus berjalan sekitar 2 hari, Pak. Nah, salah satunya ada di salah satu kabupaten yaitu Kabupaten Mahakamulu. Jadi 2 hari itu dalam rute darat dan sungai karena kita harus menginap baru ketemu misalkan kayu dengan diameter yang besar itu. Tapi kalau dan itu pun berapa persen? Krisis kita di Kaltim itu soal deforestasi sebenarnya
sudah nggak nyampe 30% lagi. Wow. Ini hutan yang karena dia sudah konsesi ya. Jadi bahkan hutan lindung sekalipun itu sudah nggak ada hutannya sebenarnya. Kalau dalam definisi tutupan hutannya ya, kalau kita mengacu ke undang-undang kehutanannya, atau kalau kita misalkan bicara soal saintifik kehutanannya, sebenarnya kita tuh nyaris sudah tidak punya hutan dalam arti hutan yang bisa menjaga ekosistemnya, yang juga bisa menopang struktur sosial dan budaya masyarakatnya. Jadi hutan dalam definisi yang hari ini Kementerian LHK selalu upayakan adalah yang penting statusnya. Yang penting status. Jadi status kawasannya hutan, fungsinya belum tentu hutan. Sama kayak HTI, status kawasannya kawasan hutan, fungsinya produksi. Ya dia kan tanam, panen. Wah, menarik sekali ngobrolin tentang desa dan hutan itu mungkin nggak sehari nggak cukup. Tapi mungkin ini pertanyaan terakhir, apa yang mesti kita lakukan, terutama ya katakanlah alumni APMD yang terutama yang bergerak di pegiat sosial dan lingkungan ataupun yang pegiat desa terkait dengan lingkungan tentu saja. Yang pertama saya pikir tempatkan dulu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu adalah hak asasi manusia. Lekatkan dulu sebagai itu perspektif awal dulu. Bahwa masyarakat di desa itu dia nggak butuh industri sesungguhnya, nggak butuh investasi. Kalau kita misalkan evaluasi ekonomi di tingkat kampung, ada dan sebelum adanya perusahaan misalkan, itu luar biasa tingkat konsumsi mereka yang harus kemudian harus dibayarkan ketika beberapa aspek itu hilang. Nah, karena ketiadaan di perspektif itu di tingkat perangkat desa, misalkan di pemerintah desanya, teman-teman pendamping atau teman-teman yang konsen soal isu desa, kerap kali mengabaikan soal itu. Bagaimanapun misalkan hak atas lingkungan hidup yang sehat itu terabaikan oleh kepentingan ekonominya, maka itu akan menjadi semacam dorongan pemaksa untuk menurunkan kualitas hidup dan kualitas lingkungannya. Jadi kalau hak atas lingkungan hidup itu sudah mendomor kesekian, ya, maka bisa dipastikan di satu desa tersebut generasi yang akan hidup di masa depannya akan mengalami degradasi yang luar biasa. Jadi nilai ekonominya sesungguhnya akan semakin merosot, bukan semakin meningkat. Jadi saya pikir itu yang lebih awal ditempatkan dulu, baru bicara soal yang aspek lainnya. Jadi buat teman-teman semua, ini katakanlah sebagai penutup ya. Pertama kali dan yang pertama adalah tempatkan apa tadi? Hak atas lingkungan hidup. Hak atas lingkungan hidup. Yang baik dan sehat itu. Nah itu dia. Karena itu hak asasi. Nah hak asasi tidak bisa dikurangi. Harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Nah karena itu teman-teman pegiat desa sering-seringlah berkoordinasi dengan teman-teman pegiat lingkungan hidup. Saya kira semoga teman-teman podcast APMD bisa menyarikan pembicaraan ini, dialog ini, meskipun waktunya sangat terbatas, tapi lain kali kita akan ngobrol lagi. Sering-sering datang ke Jogja, jangan tidak kangen ya, selalu kangen. Dan kalau ke Jogja mampirlah ke Timoho. Ingat, kangen itu. Pak dengan kampus background kita ini. Kangen dengan background kampus ini. Terima kasih atas obrolan dan diskusi yang bernas tentang lingkungan dan desa. Dan terima kasih juga buat teman-teman podcast APMD yang mendengarkan tayangan hari ini. Sampai jumpa podcast APMD.